Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam. 4 ingin menjelaskan materi tentang toxic pollution. Di sini saya Aji Saputra dengan NIM 237111031. Lalu rekan saya Julianti Nursabila Yaman dengan NIM 237111031. Lalu Dini Anggraini dengan NIM 237111003. Selanjutnya Wahyu Adi Prasetyo dengan NIM 237111011. Lalu Nugroho Edi Santoso dengan NIM 237111008. Lalu yang terakhir ada Priyadita Dewi Nanggraeni dengan NIM 237111033. Selanjutnya pengertian toxic pollution. Toxic pollution adalah polusi yang mengandung bahan kimia beracun yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sumber-sumber polusi yang beracun. Yang pertama ada industri. Pabrik dan fasilitas industri adalah sumber utama polutan beracun. Mereka dapat menghasilkan limbah beracun seperti logam berat, bahan kimia industri, dan limbah beracun. Yang kedua ada pembakaran bahan bakar fosil. Proses pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alami di pembangkit listrik, kendaraan bermotor, dan pemanas rumah dapat menghasilkan polutan beracun seperti karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan partikel halus. Lalu yang ketiga ada pertanian. Penggunaan pestisida dan herbisida di bidang pertanian dapat menyebabkan polusi beracun dalam lingkungan. Selain itu, limbah hewan ternak juga bisa mengandung senyawa beracun. Lalu yang keempat ada pertambangan. Proses penambangan dapat menghasilkan limbah beracun dan menyebabkan kontaminasi air dan tanah dengan logam berat dan bahan kimia beracun. Sumber-sumber polusi beracun. 5. Pembuangan limbah bahan beracun. Pembuangan limbah dari industri kimia, pabrik obat-obatan, dan fasilitas pemrosesan limbah berpotensi mencemari air dan tanah dengan berbagai bahan beracun. 6. Pembuangan limbah elektronik. Peralatan elektronik bekas yang mengandung bahan berbahaya seperti timbal, merkuri, dan bahan bakar kloroflukarbon atau CFC yang tidak didaur ulang atau dibuang dengan benar dapat mencemari lingkungan. 7. Bahan kimia rumah tangga. Penggunaan bahan kimia rumah tangga seperti cat, pembersih, dan produk-produk lain yang mengandung bahan beracun jika tidak digunakan atau dibuang dengan benar dapat mencemari lingkungan. 8. Rokok. Asap rokok yang mengandung berbagai zat berbahaya termasuk nikotin, karbon monoksida, dan senyawa karsiogenik. Bahan kimia beracun terbagi menjadi 4, yaitu 1 ada dioksin, 2 logam berat, 3 pestisida, 4 senyawa perfluoroalkyl. Untuk dioksin adalah kelompok senyawa kimia organoklorin yang terbentuk sebagai produk samping dari berbagai proses industri, termasuk pembakaran bahan bakar fosil, pembuatan klorin dan bahan kimia klorin, serta pembuatan kertas dan pulp dengan proses pemutihan menggunakan klorin. Dioksin dianggap sebagai senyawa beracun dan dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia dan lingkungan. Untuk logam berat, termasuk timbal, merkuri, kadmium, arsenik, dan tembaga, logam berat dapat mencemari air, tanah, dan udara, dan memiliki dampak negatif pada kesehatan manusia dan lingkungan. Pestisida. Pestisida adalah bahan kimia atau zat-zat yang digunakan untuk membunuh atau mengendalikan hama, gulma, atau penyakit tanaman. Penggunaan berlebihan atau tidak tepat dari pestisida dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia. Selanjutnya adalah senyawa perfluoroalkyl. Senyawa
perfluoroalkyl juga dikenal sebagai PFAS, First and Polyfluoroalkyl Substance, merupakan kelompok senyawa kimia buatan manusia yang terdiri dari atom karbon dan fluor. Karena sifat resisten dan bioakumulatif PFAS mereka telah menjadi perhatian besar karena potensi dampak negatifnya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Beberapa PFAS telah dikaitkan dengan masalah kesehatan seperti gangguan hormon, gangguan kekebalan tubuh, dan risiko kanker. Dan selanjutnya ada masalah kesehatan akibat polusi. Yang pertama adalah stroke, kedua infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, yang ketiga ada TBC, yang keempat ada penyakit kulit atau dermatitis, yang kelima ada penyakit mata, yang keenam tonsilitis, yang ketujuh ada penurunan fungsi paru, dan yang terakhir ada alergi. Berikut contoh dampak toksin. Yang pertama adalah banjir, kedua erosi, ketiga kelangkaan air, keempat polusi air dan udara, kelima pemanasan global, keenam kerusakan keanekaragaman hayati, dan yang terakhir adalah ledakan hama. Selanjutnya, cara mengatasi toxic pollution. 1. Mengurangi penggunaan bahan kimia beracun. 2. Memperbaiki sistem pengolahan limbah. 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan yang sehat. 4. Menggunakan teknologi ramah lingkungan. Menanam tanaman penyerap polutan. 5. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. 6. Menggunakan masker. 7. Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum. Berbicara tentang polusi, tidak ada yang suci. Mereka yang mencemari berdosa terhadap